1, 2, 3. Saya bacakan buat kita bagi saudara yang bawa Alkitab, buka di dalam Alkitabmu saudara-saudara, ya. Demikian dikatakan di sana Efesus 4. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus yaitu saudara dan saya bagi pekerjaan pelayanan ini, bagi pembangunan tubuh Kristus ini sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, ya, mencapai kesatuan iman, mencapai pengetahuan yang benar tentang Allah, mencapai kedewasaan penuh dan mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita terus bertumbuh dewasa. Ya, sampai kita Bapak Ibu Saudara mencapai kepenuhan Kristus. Ayat yang ke-14 dikatakan sehingga Bapak Ibu, ya, sehingga kita bukan lagi anak-anak, ya, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Kita tidak lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh sifat kekanak-kanakan kita. Haleluya. Dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di mana kasih kita, kasih saudara dan saya bertumbuh di dalam segala hal. Katakan bertumbuh di dalam segala hal. Sekali lagi, bertumbuh di dalam segala hal. Ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Jadi saudara dan saya dan setiap orang yang duduk di sebelah saudara perlu dan harus bertumbuh dalam segala hal, ya, dalam hal berdoa, dalam hal baca firman, dalam hal menyembah Tuhan, dalam hal memimpin pujian, dalam hal memberikan persembahan kolektif yang terbaik kepada Tuhan, dalam hal mengasihi saudara, dalam hal penginjilan, dalam hal bersaksi di luar sana, dalam segala hal Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam hal karunia-karunia roh, kita semua bertumbuh Bapak Ibu Saudara ke arah Kristus yang adalah kepala. Itulah arah dan perjalanan hidup seorang Kristen. Katakan amin. Jadi ada arahnya, ada tujuannya, ada prosesnya saudara-saudara. Tidak jalan di tempat, tidak juga mundur saudara-saudara, tapi berjalan move forward, maju terus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Haleluya. Nah, kita lihat sekarang Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan menghendaki setiap kita, ya, menghendaki setiap kita merindukan, bahkan lebih merindukan setiap saudara dan saya semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Mengapa? Ada sejumlah alasan, paling tidak ada 5, bisa juga lebih. Sebab Tuhan sangat sayang kepada saudara, makanya ketika saudara menyayangi anak saudara, saudara mau anak ini bertumbuh dewasa, amin. Saudara nggak mau anak ini kekanak-kanakan, bahkan ditimpa penyakit autis dan yang sejenisnya. Demikian juga Bapa di sorga menghendaki saudara dan saya bertumbuh karena sayang. Karena sayangnya Dia akan percayakan kepada saudara berkat yang lebih besar. Yang mau katakan amin. Karena kurang dewasanya lah kita, maka ada berkat-berkat yang tertahan di dalam tangan Tuhan, tidak kunjung diserahkan kepada saudara dan saya, karena Tuhan mengukur belum dewasa. Jadi ada berkat, tentu tidak semua ditahannya. Tapi ada berkat-berkat yang luar biasa yang masih ada di dalam tangan Tuhan, tertunda untuk dititipkan di tangan saudara dan saya. Karena ada hal-hal yang masih kekanak-kanakan dalam hidup kita. Yang kedua, ya, mengapa Tuhan merindukan saudara dan saya dewasa? Sebab hanya kepada orang dewasa lah Tuhan akan mempercayakan hak, ya, akan menyerahkan hak, ya, akan mengizinkan hak dan tanggung jawab. Ada hak, ada tanggung jawab, ya, kepada saudara. Kalau saudara dan saya dewasa. Yang ketiga, sebab hanya orang dewasa yang boleh menikah. Kita jemaat Kristus, ya, mempelai Kristus, puncaknya adalah menikah dengan Tuhan Yesus secara rohani di dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Itulah penghujung dan puncak daripada perjalanan gereja, puncak perjalanan daripada orang percaya. Jadi kalau nggak dewasa tentu tidak ikut menikah, tidak ikut di dalam pengangkatan saudara-saudara. Itulah sebabnya betapa penting perihal kedewasaan ini di dalam hidup saudara dan saya. Lalu yang berikutnya saudara, sebab hanya orang dewasa yang akan menyelesaikan pertandingan hingga garis finish. Hanya orang dewasa. Kalau anak-anak barangkali akan merengek-rengek di tengah jalan dan dia akan membatalkan, dia akan menunda saudara-saudara. Ya, pertandingan itu, perlombaan itu akan terhenti di tengah jalan. Kalau anak-anak, kalau dia kecapean, dia akan panggil, "Ma, capek, Ma, gak usah lihat terus." Akan begitu anak-anak saudara-saudara. Tetapi orang dewasa, mau capek, mau lelah, dia akan terus sampai mencapai garis finish pertandingan hidup kita. Yang kelima,
Sebab seorang pribadi kanak-kanak menimbulkan masalah bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Seorang yang masih kekanak-kanakan kerap kali menjadi troublemaker, ya, menjadi biang persoalan saudara-saudara. Ya, sama seperti kalau anak-anak kita ini nggak bisa ditertibkan, dia akan menimbulkan masalah di rumah, saudara-saudara. Ya, listrik lah asal dicok begitu rupa, saudara-saudara. TV dihidupkan begitu saja. Ada banyak hal akan dilakukan oleh anak-anak, ya, ketika dia tidak tertib, saudara-saudara. Demikian juga kita, meskipun sudah berumur 20, 30, 40, 50, 60, bisa menjadi troublemaker di rumah tangga, di gereja, di tengah masyarakat, dikala kita masih dikuasai oleh sifat kekanak-kanakan, saudara-saudara. Nah, inilah sejumlah alasan mengapa Tuhan sangat amat merindukan saudara dan saya dewasa. Haleluya. Yang mau katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, mari kita lihat sejumlah definisi dewasa, ya kan begitu ya. Definisi dewasa secara biologis, ya, seseorang yang sudah akil balik, kan begitu. Dewasa menurut hukum 16 tahun buat perempuan, 19 tahun buat laki-laki. Dalam undang-undang pernikahan juga demikian, saudara-saudara. Kemudian dewasa secara umum, ya, secara umum saja, yaitu seseorang yang sudah mandiri mengambil keputusan dan bijak menyikapi masalah dalam hidup. Itu orang dewasa secara umum. Lalu definisi dewasa menurut iman Kristen, saudaraku, yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, bertumbuh dalam pengiringannya kepada Kristus, dan bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan, haleluya, dan juga bertumbuh dalam pertobatan dan lahir barunya. Jadi tidak stagnan pertobatannya, sudah lahir baru, dia terus bertumbuh, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Itulah definisi dewasa di dalam iman Kristen. Nah, kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara. Di dalam hukum perdata yang berlaku di negara kita ini, saudaraku, ada istilah onderkuratele. Onderkuratele ini bahasa Belanda. Seseorang yang satu belum cukup umur, ya, masih 16 tahun ke bawah, atau sudah lewat 16 tahun, tapi masih kekanak-kanakan, kurang apa dia, terganggu mentalnya, saudara-saudara. Maka orang seperti itu dijuluki onderkuratele, dan untuk orang yang seperti itu disediakan seseorang yang dewasa untuk membimbing dia, untuk mengayomi dia, saudara-saudara. Dan kepada orang itu tidak akan pernah diserahkan, misalnya dia punya warisan, dia punya hak, dia hukum tidak membenarkan menyerahkan itu dikelolanya karena dia dipandang belum cakap dia, belum cakap bahasa hukumnya, masih onderkuratele dia, saudara-saudara. Nah, dalam hal perkara rohani pun bisa terjadi hal seperti itu dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mempercayakan apa yang sesungguhnya menjadi warisan kita, milik kita, berkat kita, karena Tuhan memandang kita masih onderkuratele, masih perlu di bawah pengawasan, masih perlu di bawah pembimbingan, saudara-saudara. Dianggap belum cakap untuk mengelola berkat yang Tuhan mau titipkan kepada kita. Kita lanjutkan yang berikutnya, saudaraku. Kita lihat terus secara cepat, karena saudara akan diberkati dengan banyak berkat kebenaran firman Tuhan. Orang yang demikian ini tidak akan diberi hak dan kewajibannya, ya, juga kewajiban enggak dibebani dia, haleluya, karena dipandang tidak mampu, tidak cakap bertanggung jawab. Demikian menurut hukum dunia ini, ada istilah dewasa, ada istilah kanak-kanak. Bagaimana dengan di dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara? Demikian juga halnya dalam kerajaan Allah, ada kriteria dewasa, ada kriteria kanak-kanak, Bapak Ibu Saudara. Di mana seorang, ya kalau kriteria kanak-kanak ini, di mana seorang yang sudah cukup umur, tetapi masih berperilaku anak-anak. Orang-orang di luar sana mengatakan, mengistilahkan ini ucok. Tahu ucok? Umur cukup, oh kurang. Ucok, jadi bukan cicoknya, tapi itu kepanjangannya, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan, ya. Leni, tolong terus, ya Pak. Untuk kita cara mengenali apakah kita sudah dewasa atau belum, Bapak Ibu Saudara. Caranya ialah untuk kita cek, kita diagnosis, ya. Di tengah-tengah kita ada orang medis. Kita diagnosa dulu apakah ada benih-benih kekanak-kanakan dalam diri kita yang merupakan ilalang yang menjepit pertumbuhan kita, ya. Oke, cara mengenal apakah kita akan lihat sejumlah sifat dari kanak-kanak, mulai dari yang positif sampai kepada yang negatifnya. Yang positifnya dulu kita lihat. Ada paling tidak 7 sifat positif dari anak-anak yang perlu kita tiru. Polos. Anak-anak ini polos, ya. Dia nggak macam-macam dia belum ada pandangan sendiri, mempertahankan pendapat sendiri, belum seperti itu. Dia masih polos. Itulah anak-anak. Apa yang diajarkan oleh ayah ibunya,
apa yang diajarkan oleh guru di sekolah, itulah yang mengisi hidupnya. Jadi masih polos dia, saudara-saudara. Jadi demikian juga kita sebetulnya perlu memiliki sifat polos ini untuk apa? Supaya Tuhan mengisi hidup kita ini dengan kebenarannya, saudara-saudara. Jadi kebenaran Tuhanlah yang mengisi kehidupan kita. Perlu kita polos. Jangan ada dulu filosofi-filosofi yang lain dalam kehidupan kita, ya. Kemudian anak-anak jujur, ya. Anak-anak ini jujur, ya. Seperti suatu contoh misalnya, nanti kalau ada yang telepon bapak, ya, bapak ini mau capek, mau tidur, kata bapak. Kalau ada yang telepon nanti, bilang bapak lagi keluar, ya. Udah, betul, ada yang telepon bapaknya. Lalu apa jawabnya? Ada bapak, kata yang menelpon. Ada, kemana bapak? Kata bapak tadi pas mau tidur dia bilang kalau ada yang telepon kasih tahu dia keluar katanya. Begitulah sifat anak-anak. Bapak yang bilang tadi karena dia mau tidur dibilangnya sama aku. Kalau ada yang telepon dia bilang keluar. Itu anak-anak, jujur dia saudara-saudara. Haleluya. Sifat jujur anak-anak, ya. Sifat jujur anak-anak ini kita juga perlu miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kita jujur, ya. Kita jujur kepada Tuhan, kita jujur kepada diri sendiri, kita jujur kepada pasangan hidup kita. Ada amin? Haleluya. Kemudian yang lain, sifat positif anak-anak, rasa ingin tahunya besar. Saudara kasih saja gadget sama anak-anak, umur 2 tahun, gak usah 5 tahun. Kasih gadget, diutak-atiknya nanti. Akhirnya dia bisa main segala jenis game di handphone itu, saudara-saudara. Rasa ingin tahunya besar. Betapa indahnya kalau saudara dan saya punya rasa ingin tahu yang besar terhadap firman Tuhan. Amin. Rasa ingin tahu kita terhadap cara kerja Tuhan. Rasa ingin tahu kita apa yang Tuhan sedang bicarakan, apa yang Tuhan sedang kerjakan, pesan apa yang Tuhan sedang sampaikan lewat pengalamanku ini, lewat kejadian ini. Ada rasa penasaran kita terhadap Tuhan. Haleluya. Nah, begitu saudara-saudara. Kemudian sifat baik dari anak-anak, gampang percaya, ya. Ini kurang hurufnya, R-nya. Gampang percaya. Kalau saudara mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak, mengajarkan kebenaran Tuhan kepada anak-anak, dia gampang percaya. Ketika saudara katakan Tuhan itu walau nggak kelihatan, ya, dia ada di dalam hatimu dan dia ada menyertai engkau, katanya. Kalau kita sampaikan itu kepada dia, langsung percaya. Tuhan itu nggak kelihatan karena dia roh, tetapi iya dia ada, dia tahu ketika kau tidur, ketika kau makan, ketika kau di sekolah, Tuhan ada bersama dengan karena dia sayang kepadamu. Makanya suatu saat ketika dia nyebrang jalan, saudara-saudara, belakang sepeda motor kencang, langsung dia berdua yang polos. Meh tawon banyaso hakon katanya, cuma itu dia tahu, saudara-saudara. Dengan polosnya dia mengimani, dia percaya Tuhan itu, saudara-saudara. Maka sepeda motor yang nyaris menabrak dia pun tidak kena tabrak. Begitulah iman anak-anak yang polos, saudara-saudara. Ya, karena dia percaya. Kalau kita kan sebaliknya, udah banyak kali firman kita tahu, nggak percaya juga. Itu kalau orang dewasa di Filipina. Di jemaat ini tidak begitu. Amin. Haleluya. Itu hanya di Filipina. Kemudian gampang memaafkan. Itu sifat baik daripada anak-anak. Nanti anak-anak berantem, ya, berkelahi karena permainan dan lain sebagainya, ribut, ya kan. Nggak lama kemudian hanya beberapa saat dia cooling down gitu kan, habis air matanya, udah main lagi, ya kan. Makanya orang tua yang bijaksana kalau berantem anaknya dengan anak tetangga, orang tua nggak mau ikut campur karena dia tahu anak ini gampang memaafkan, saudara-saudara. Tetapi kalau orang yang sudah dewasa umur, malah sebaliknya. Simpan terus sakit hati, korek terus sakit hati, bahas terus sakit hati. Nggak ada yang lain yang dibahas, hanya sakit hati demi sakit hati yang dibicarakan. Itu orang dewasa di Filipina. Haleluya. Kemudian gampang bergaul. Kami sering kedatangan misionaris atau hamba Tuhan dari luar negeri bawa anak. Ketika ketemu dengan anak jemaat, mereka bisa ngobrol. Awalnya sih agak malu-malu, ya. Tapi kemudian bisa ngobrol. Anak-anak Indonesia ini mulai bicara sama dia dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang 1-2 bahasa Inggris. Tetapi komunikasi mereka itu tidak memadai. Namun terjadi terjadi komunikasi yang baik antara mereka dan mereka bisa akrab karena sifat anak-anak itu gampang bergaul. Hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan juga gampang bergaul di luar sana. Amin. Ya, kita latih, kita gampang bergaul. Kita sapa tetangga, ya meskipun ada juga tetangga yang nyebelin ya, bikin sebel. Ada juga sih, tapi nggak apa-apa lah, ya kan. Tapi kan nggak semua kan gitu ya. Kita rajin menyapa saudara-saudara. Ada masalah di tetangga kita, ada kedukaan, apapun sedapat mungkin kita hadir di sana, ya kan. Nggak bisa kasih besar, paling nggak tekan les, ya kan gitu ya. 30.000, 25.000, kan gitu kira-kira.
Tapi orang lihat kita, orang ini gampang bergaul loh, jemaat Agape Lauci ini loh, kata orang, nama Tuhan dipermuliakan. Kan gitu ya. Jadi kita latih mulai dari jemaat di tempat ini. Coba, sapa dulu kiri kananmu. Coba sebut namanya, kalau memang saudara memang gampang bergaul. Ibu tahu namanya enggak? Iya, di dalam satu jemaat nggak boleh jaim ya. Apa jaim? Jaga image. Lepas saja senyum itu, nggak usah pelit senyum, amin? Iya, jangan pelit senyum. Ya, kasih tahu kiri kanan, jangan pelit senyum. Ya, iya. Kita latih dari yang gratis sampai kepada yang berbayar, ya kan? Jangan pelit duit juga. Ya, gampang bergaul, saudaraku. Yang ketujuh, sifat positif anak, gampang dia diajari, ya. Kalau kita orang tua atau kakaknya, ketika kita mengajari dengan baik, begitu ya, kita mengajari dengan memadai, anak-anak itu akan mudah menangkap. Saya punya ponakan di Balikpapan, waktu saya termasuk generasi nggak sempat belajar matematika, Pak. Tapi udah saya pelajari bukunya, lalu saya ajari anak ini dengan kesabaran saya. Akhirnya nggak disangka ketika terima rapot anak ini juara 1. Hebat dua dalam hati saya, saudara-saudara. Jadi itu ciri anak, gampang diajari, saudara-saudara. Maunya anak Tuhan juga gampang diajari, ya. Amin. Haleluya. Yang mau katakan amin. Kita lihat ada 21, saudara-saudara, sifat negatif dari kanak-kanak. 1, tidak bertanggung jawab, ya. Anak-anak, kalau namanya anak-anak nggak bertanggung jawab dia makan, habis makan tinggalkan piringnya, kan gitu, saudara-saudara. Lalu apalagi bangun pagi, saudara-saudara, bantal, spraynya berantakan tempat tidurnya, nggak bertanggung jawab, itu ditinggalinya aja itu, saudara-saudara. Dan seterusnya. Ngomong pun kadang-kadang anak-anak nggak bertanggung jawab, asal ngomong aja gitu kan, nggak dipikirkannya omongannya, saudara-saudara. Itu anak-anak memang wajar seperti itu. Tapi tidak wajar bila mana itu terjadi pada anak-anak Tuhan yang sudah dewasa umurnya. Haleluya. Rupanya masih di sini semua. Kan gitu, saudara-saudara. Lalu sifat yang lain dari tidak mandiri. Apa-apa yang mau diputuskan anak ini dia selalu tanya papa mamanya, saudara-saudara, ya. Apa-apa pun selalu tanya papa, tanya mamanya, padahal sebenarnya ada hal-hal yang dia bisa lakukan sendiri. Tapi kalau itu terjadi pada anak-anak itu wajar. Yang tak wajar apabila itu terjadi pada kita anak-anak Tuhan yang sudah beranjak dewasa usia. Lalu egois. Anak-anak ini, saudara-saudara, egois dia. Kerap kali anak-anak kita perhatikan kalau diminta apanya, misalnya dia ada makanan atau mainan, kan begitu ya. Dia nggak kasih temannya, apalagi yang namanya mainan. Ini bisa ribut, ya kan? Kalau ada mainan mau dipinjam sama sepupunya atau sama temannya, egois dia. Itu anak-anak, wajar terjadi. Kemudian anak-anak juga itu cuek, nggak peduli sekitarnya. Dia asik sendiri dengan permainannya, dia asik sendiri dengan dirinya sendiri. Itu anak-anak, saudara-saudara, cuek dia, nggak peduli. Tetapi kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang sudah dewasa secara umur, kita tidak boleh cuek, kita harus peduli. Lalu berikutnya egosentris. Anak-anak itu egosentris artinya berpusat pada dirinya sendiri. Beda egois sama beda egosentris. Egosentris itu semuanya maunya ayahnya berpusat pada dirinya. Mamanya berpusat pada dirinya, kakaknya berpusat pada dirinya. Itu sifat kanak-kanak. Maunya dia saja yang menjadi pusat perhatian, saudara-saudara. Tetapi anak-anak Tuhan pun, ya di gereja ada yang seperti itu. Maunya dia yang menjadi pusat perhatian. Kalau di dalam konteks kita sebagai jemaat Tuhan, yang menjadi pusat dari segala-galanya itu hanya Yesus. Amin. Ya, ketika saya khotbah di sini, saya tidak perlu menjadi pusat perhatian. Yang tetap menjadi fokus atau spotlight, itu hanya Yesus. Tahu spotlight? Spotlight itu kalau ada konser, lalu dari belakang sana ada lampu sorot bulat khusus kepada sang aktor. Kemana aktor ini bergerak diikuti oleh lampu sorot itu bulat dia. Itu namanya spotlight. Dalam kehidupan kita pun biarkan saja hanya Yesus menjadi spotlight. Amin. Mungkin kita yang menyampaikan khotbah, mungkin kita yang memimpin pujian, penyembahan, melakukan pelayanan kasih. Biarkan saja hanya Yesus yang dipermuliakan. Kita berada di balik Yesus saja, saudara-saudara. Haleluya. Tapi kalau ada orang yang muji saudara, jangan dicela. Tinggal dikatakan, puji Tuhan, terima kasih. Begitu caranya, saudara-saudara. Kalau saudara melakukan perkara yang baik, perkara yang menyenangkan hati Tuhan, perkara yang menyenangkan sesama, oh baik kali, Sabas itu misalnya. Misalnya Sabas, wah luar biasa Sabas itu. Dia dalam kondisi fisik yang tidak lengkap seperti saya, tapi dia gigih melayani Tuhan. Dia kayuh, dia punya sepeda motor dengan kaki satu, kan gitu ya, hanya dengan kaki kanannya. Luar biasa, kan begitu kan? Nggak apa-apa, Sabas nggak tinggal bilang, puji Tuhan Pak Yogi, terima kasih. Jangan lupa terima kasihnya.
Karena kita bilang terima kasih itu berarti kita rendah hati menerima pujian, tidak tinggi hati menerima pujian. Amin saudara-saudara. Nah sekarang coba dulu puji dulu. Puji dulu kiri kanan dulu. Satu orang saja. Sampaikan sesuatu yang wajar, jangan berlebihan. Apa yang menurut saudara wajar, yang memberkati hidupmu dari hidup orang yang kau pandang itu, sampaikan. Saya tunggu, saya kasih waktu 1 menit. Jangan diam, jangan diam. Tidak ada acara diam. Say something, ucapkan sesuatu. Saya sudah tadi, ke sahabat saya sudah bilang. Ya, ayah ke istri juga bisa, mana tahu di rumah lupa muji istri atau muji suami. Kasih tahu sesuatu yang positif, yang benar ada dalam dirinya. Ya, haleluya. Oke, ya kita teruskan, ya kita teruskan. Iya, karena ketika kita memuji secara positif dan wajar, sel-sel dalam tubuh orang itu akan berkembang dan daya tahannya, daya imunnya meningkat. Amin. Gitu, jadi harus mau memuji ya. Tapi secara wajar, jangan 32, tahu 32 kan? RR, CJ, ular, jangan. Pujilah secara wajar. Haleluya. Nah, ingin menjadi pusat perhatian ya. Anak-anak itu ingin jadi pusat perhatian. Waktu saya, anak-anak nih, ya. Jadi liturgi lah Natal kan begitu. Udah saya pun maju ke depan, saya pakailah baju yang dibeli mama saya ini. Tetron waktu itu, harum dia, saya cium-cium, harum dia. Warnanya merah jambu, menyala dia. Jadi malah tayat lah kan, bahasa daerah ini. Dimula, ditoppa, deba. Tapi mata saya lirik ke mama saya. Ditoppa, deba, tamalang. Mama saya lihat ini, wow, GR saya. Karena mama saya lihat, senyum-senyum mama saya lihat saya. Itu anak-anak wajar, ya kan? Wajarnya itu jadi pusat perhatian. Ya, kalau kita nggak usah lagi lah, ya kan geli, kan kumis, jenggot udah putih, masih ingin jadi pusat perhatian nggak usah lah, ya kan udah dewasa kan, ini sengaja saya pelihara, udah putih ini hitam, supaya ada barang contoh, kan geli kan, sayang, adik sayang, tapi udah kumisan, udah putih kumis, aku mau dicayang-cayang terus nggak cocok lagi kan, kita harus sudah menyayangi orang lain kan begitu ya, jangan mau dicayang-cayang teyus, amin. Kita lanjutkan haus pujian ya, miriplah dengan tadi ya, haus pujian. Yang berikutnya kita lihat saudara-saudara, anak-anak itu gampang sensi, banyak anak-anak gampang mudah tersinggung ya. Kita anak Tuhan, belajar kita untuk tidak mudah tersinggung, amin. Ya, kenapa mudah tersinggung? Ya standar harga dirinya tinggi, ya. Standar harga dirinya tinggi, jadi nggak boleh diusik dia. Itu yang membuat seseorang gampang tersinggung. Atau juga ini rahasianya, ini di pikiran. Kenapa perasaan orang terganggu? Karena di pikirannya ada sesuatu yang lain, saudara-saudara. Prasangka buruk, pikiran negatif, ya. Dia berprasangka buruk, dia berpikiran negatif dan merespon secara negatif. Bisa bikin orang gampang tersinggung, gampang sensi. Itu sebabnya ini perlu kita kuasai, saudara-saudara. Ya, ini perlu kita taklukkan kepada Kristus. Perlu Filipi 4 ayat 8 yang berkata, pikirkanlah hal yang manis, yang baik, yang sedap didengar dan seterusnya. Pikirkanlah, cetaklah hal-hal positif. Ya, kita patri, apalagi kita las hal-hal yang positif di otak kita ini sehingga kita tidak gampang tersinggung. Resep lain untuk tidak gampang tersinggung, sering-seringlah ya pakailah anti gores. Jadi ini nggak apa-apa ini, gores-gores, karena ada anti goresnya. Anti goresnya apa? Ya, anti goresnya apa? Sering-sering aja nyembah Tuhan. Jadi Tuhan balik perasaan kita, Tuhan balik pikiran kita, itulah anti goresnya. Kan gitu saudara-saudara. Ya, firman Tuhan juga menjadi anti gores bagi kita. Supaya nggak gampang sensi, tidak menghargai waktu. Anak-anak itu nggak peduli dengan waktu, saudara-saudara. Iya, dia asik aja main game. Bet, kata Ma, ya Ma. Bet, sini dulu, ya Ma. Bet, sini. Ntar lah Ma, dia pula yang gertak saudara-saudara. Nggak peduli dia waktu. Mau terlambat, ya, nggak peduli dia waktu. Itu sifat kanak-kanak saudara-saudara. Ya kan, acara mulai jam 10, dia datang jam 11. Itu orang-orang kanak-kanak yang tidak menghargai waktu. Tapi kita di tempat ini semuanya dewasa, menghargai waktu. Amin. Haleluya. Waktu ke gereja dan juga waktu-waktu yang kita gunakan di rumah kita dalam kegiatan kita hargai. Jangan TikTok lalap, ya kan? WA lalap sampai jam 1, apa lagi? Bangsa lagi yang lalap. Facebook lalap, ya kan? Apa lagi? Instagram lalap. Sadokahni selama-lamanya. Si rasa lalap, saliling nggak menghargai waktu. Semua kita bertobat, amin?
Kasih tahu kiri kanan, bertobat yuk gitu ya. Amin saudaraku. Iya, kalau waktu tidur, saya merasa merasa senang istri saya itu termasuk yang tepat waktu dia kalau tidur. Sayanya yang harus bertobat dalam hal ini. Memang yang dikerjakan sih ngeditnya sebetulnya nggak ada yang macam-macam gitu, ngedit. Karena kalau tanggung belum selesai yang diedit ini, rasanya nanti lupa gitu ya. Sementara istri saya jam 11 dia udah Pak Joginya mau sampai jam 12 ngedit terus. Saya pun dalam hal ini harus bertobat juga. Amin. Ini pengakuan dosa di depan jemaat. Mari kita semua menghargai waktu. Amin. Yang berikutnya merengek-rengek. Kalau orang dewasa masih suka merengek. Itu anak-anak itu saudara-saudara. Nggak cocok lagi lah, ya kan? Ya kan? Uban udah ngintip di sana sini. Nggak mau. Masih gitu kayaknya. Itu lucu itu ngerengek-rengek. Cengeng ya, kembar lah itu dengan cengeng ya kan. Kembar juga itu dengan berdali-dali. Dikasih tahu berdali-dali, kan bukan ini, kan begini. Oh iya, capek deh. Itu jumpa orang-orang seperti itu saudara-saudara di tengah keluarga, di tengah kumpulan marga, di tengah jemaat, bikin capek ya saudara-saudara. Kemudian labil, anak-anak itu labil, belum bisa stabil dia. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus belajar stabil, katakan stabil. Kemudian anak-anak juga suka lempar kesalahan. Dia yang bikin salah, orang lain. Kan Pianu tadi, kan kakak, kan mamanya pula bisa disalahkan, saudara-saudara. Bukan aku yang salah, kan gitu. Pemimpin pujian yang salah, kan gitu kira-kira. Pemain musik yang salah, ketua KKA yang salah misalnya, anggota yang salah. Kira-kira gitulah kalau dalam konteks bergereja. Lalu kita lihat yang ke-15, penakut. Anak-anak mau kalau disuruh kamar mandi aja malam-malam nggak mau disuruh takut. Kalau orang dewasa gitu kan nggak cocok lagi. Takut pi, geli kali jumpa. Takut pi. Untung istri saya nggak gitu. Istri saya nggak takut yang gitu-gitu saudara-saudara. Tapi kan ada di Filipina banyak istri-istri takut pi, ayo dong pi bareng ke kamar mandi. Dia terulai, mana bisa kita kerjakan itu? Jam malam harus ngantar ke kamar mandi. Haleluya. Tapi soal takut di sini bukan soal sekedar ke kamar mandi atau takut hantu, tapi takut yang Tuhan tidak suka itu takut menyaksikan nama Yesus. Tuhan berkata, barang siapa malu menyaksikan namaku, aku juga malu menyaksikan namanya di hadapan Bapakku. Jadi sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa, jangan pernah malu dan ragu berdoa di tempat umum, di tempat di rumah makan maksud saya, bukan di pinggir jalan. Ya, berdoalah, nggak apa-apa, wajar aja. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah makanan dan minuman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Agak kencangkan dikit, nggak apa-apanya itu. Ya kan, agak-agak tiga meja sebelah bisa dengar nama Yesus. Nggak apa-apa itu, ya. Jangan takut menyaksikan nama Yesus. Jangan takut, tetap setia beribadah. Harus siap menghadapi tantangan. Harus siap menyelesaikan tantangan. Jangan menghindar. Rata-rata orang-orang yang masuk di pantai rehabilitasi itu adalah orang-orang yang tidak siap menerima tantangan. Kami pernah melayani di pantai rehab, saudara-saudara. Tapi kita anak Tuhan, jangan pernah takut menghadapi tantangan dan menyelesaikan tantangan. Sebab ada roh Tuhan yang luar biasa yang akan menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Sehingga kita akan menemukan jalan keluar dan jawaban dari setiap masalah kita. Amin. Bagaimana mungkin kita mendapat piala, mendapat mahkota, mendapat medali kalau kita nggak pernah tanding Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Harus mau naik di ring pertandingan hidup. Amin saudaraku. Iya, makanya ya kayak Pak Salum, mana pernah aku tonton dia apa? Di Indosiar terima juara, ya kan? Dalam ring tinju, nggak pernah. Inilah juara kita, juara kelas berat. Ya, Pak Shalom Simbolo nggak pernah, karena Bapak ini nggak pernah tanding di ring tinju Indosiar. Betul? Ngerti maksud saya? Kita pun tidak akan pernah dapat hadiah, piala, medali kalau kita nggak pernah naik ring. Amin. Harus siap naik ring. Baru kita dewasa, saudara-saudara. Harus kita siap menyelesaikan arena pertandingan kita, saudaraku. Harus, ya. Jangan takut, ya. Jangan takut menerima tantangan. Yang
berikutnya, sifat kanak-kanak itu pelit. Ya, sifat kanak-kanak itu pelit. Tetapi anak Tuhan yang udah dewasa tidak pelit. Amin. Berikutnya boros. Anak-anak itu boros, dia nggak peduli. Dia nggak mikir itu. Dia ada uang habiskan, ada uang habiskan. Dia nggak mikir. Ya kan? Orang tuanya yang mikir, saudara-saudara. Tetapi anak Tuhan yang dewasa tidak lagi boros. Sudah harus menggunakan uang tepat guna. Katakan tepat guna. Ya, ada banyak keluarga ya yang bermasalah, ribut karena apa? Bukan karena tidak ada uang, tetapi karena salah mengelola uang, tidak menggunakan uang itu pada porsi-porsinya, Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang bisa dikredit, ya. Sehingga tiap pagi akan datang bunyi tit, kredit, tukang tagih, saudara-saudara. Ya, jangan boros. Ya, mulai hari ini jangan boros, tapi jangan pelit. Amin, saudara. Haleluya. Gampang panik. Sifat anak-anak. Kalau ada, tetapi anak Tuhan yang dewasa tidak lagi gampang panik. Dia bisa menguasai emosi, mengendalikan diri, sehingga dia tenang. Meskipun mengganggu perasaannya, tapi dia bisa tenang dia. Kalem dia menghadapi apapun yang terjadi. Bahkan hal-hal yang mengejutkan sekalipun, dia tidak panik. Ya. Saya berdoa setiap kita di sini bukan pribadi yang gampang panik, tetapi menjadi pribadi yang tenang di dalam situasi panik. Harus mampu tenang dalam situasi panik. Karena kepada kita diberikan roh, kepada orang lain di sekitar kita tidak diberikan roh pengendalian diri itu. Ketika kita ada di, katakanlah di satu keramaian atau di tengah lalu lintas yang chaos, yang crowded, saudara-saudara, saya nggak pernah panik. Saya nggak pernah panik, saya tetap tenang aja mengawasi begitu. Saya nggak mau terpancing dengan situasi di sekitar saya. Karena saya sudah diberikan roh pengendalian diri yang daripada Tuhan, saudara-saudara. Jadi mulai hari ini mari kita belajar untuk tidak gampang panik. Yang berikutnya, malas-malasan. Ini sifat anak-anak, biasa itu. Anak-anak itu malas-malasan. Kalau nggak disuruh mandi, nggak mandi dia. Kalau gitu saudara-saudara, kalau nggak disuruh pakaian bersih-bersih, nggak bersih-bersih dia. Malas-malasan, itu sifat kanak-kanak. Tetapi anak Tuhan yang dewasa harus membuang sifat malas-malasan. Amin saudaraku. Karena memang firman Tuhan yang berjanji, tangan rajin menjadikan kaya. Kan begitu. Ya kalau malas ya sebaliknya. Kan miskin susah, serba kekurangan kalau malas-malasan. Kemudian sifat kanak-kanak itu manja. Ya, sifat kanak-kanak itu manja. Kalau anak Tuhan yang sudah dewasa tidak perlu lagi terlalu manja-manja. Ya, manja kepada Tuhan dalam doa penyembahanmu, yes. Tetapi manja dalam arti negatif tidak perlu lagi manja, saudara. Karena manja itu berarti tidak mau mengerjakan tanggung jawabnya, tidak mau menghadapi masalah, maunya orang lain yang menyelesaikan masalahnya, dan maunya dia hidup semua keinginannya bukan kebutuhan, semua keinginannya maunya dipenuhi. Ini sifat manja. Anak Tuhan tidak lagi seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat yang berikutnya, saudaraku. Kita lihat yang berikutnya. Oke. Yang berikutnya yaitu 21. Tadi 21 sifat kanak-kanak. Sekarang kita mau lihat dengan cepat. Oke. Ciri orang dewasa rohani. Satu, bertanggung jawab. Ya. Ketika disuruh menjadi WL, bertanggung jawab dia. Ketika disuruh menjadi pendoa syafaat, bertanggung jawab dia. Ketika disuruh dia mengerjakan perkara-perkara kecil sekalipun, bertanggung jawab dia. Apa saja yang dipercayakan kepadanya, dia bertanggung jawab menyelesaikan. Ya, di rumah, ya, kamarnya, ya, begitu bangun tidur, dia bertanggung jawab, dia merapikan spraynya, merapikan bantalnya. Tapi kalau yang masih kanak-kanak dibiarkan berantakan. Semoga di tempat ini setiap bangun tidur semua merapikan tempat tidur masing-masing. Amin. Itu saja, mulai dulu dari situ. Bertanggung jawab, merapikan piring, saudara-saudara. Merapikan hal-hal yang kelihatan sepele, yang kelihatannya bukan rohani, padahal itu juga rohani. Kemudian orang yang sudah dewasa itu ciri itu mandiri, ya. Mandiri memutuskan segala sesuatu.
tidak labil, tidak menimbang, mengingat, nantilah kau putuskan. Itu namanya tidak mandiri. Kemudian orang yang sudah dewasa itu mengalah dia, ya. Dia mengalah, ya. Dia bisa mengalah. Dia latih dirinya untuk punya kebiasaan mengalah. Kan begitu, saudara-saudara. Berikutnya peduli. Orang Kristen yang sudah dewasa, anak Tuhan yang sudah dewasa, dia peduli. Apa yang sedang terjadi sekitarnya, apa yang terjadi pada seseorang, dia peduli dia. Dia peduli. Bukan usil. Itu beda ya. Usil dia pengen tahu aja urusan orang. Tapi kalau peduli, dia ingin memberi simpati dan pertolongan kepada orang itu. Itu namanya peduli. Atau ada sesuatu yang berantakan di sekitar kita, peduli kita ngutip sampah, ngutip bekas minuman aqua dan lain sebagainya. Peduli dia. Dimulai dari hal-hal seperti itu, saudara-saudara. Kemudian perhatian pada orang lain. Kalau anak-anak dia mau orang lain perhatian ke dia. Tetapi orang dewasa sebaliknya, dia perhatian, dia memberi perhatian kepada orang lain. Meski dia harus sensitif. Kan begitu ya. Tetapi dia mau memberi perhatian kepada orang lain. Itu ciri orang dewasa. Yang berikutnya, senang memberi pujian. Ada orang ketika melihat seseorang melakukan sesuatu dengan baik, nggak dipuji. Ada orang ketika seseorang itu baju baru, nggak mau dia puji. Ketika seseorang itu diberkati, orang lain nggak mau dia. Berat kali dia memuji, bahkan tidak rela dia memuji, saudara-saudara. Tetapi kita anak Tuhan yang sudah dewasa, jikalau ada sesuatu yang baik di dalam diri saudaramu, pujilah dia dengan wajar, jangan berlebihan. Amin. Puji dia, ya. Pakaiannya bagus, puji dia, jangan berlebihan, ya. Puji dia. Jadi harus punya kebiasaan memuji. Istri saya kalau masak, ya kalau dia tanya enak, nggak pernah saya bilang nggak enak. Semua enak. Gimana enak? Boluku enak. Bilanglah dulu mana yang perlu diperbaiki. Nggak tahu aku, pokoknya enak ku makannya aja aku bilang. Jadi gitu, saudara-saudara. Jadi harus mau memuji. Amin. Ayo sekarang praktekkan. Dengan jujur, lihat sesuatu yang positif pada diri orang sebelah kiri atau sebelah kananmu. Puji dia. Saya tunggu, saya kasih waktu 1 menit. Yang pasti, sesuatu yang pasti, bukan yang berlebih-lebihan. Ada nggak sesuatu? Ya saya mau memuji Bapak. Bapak ini tidak banyak cakap. Dia kalem bawaannya. Tetapi kalau diajak ngobrol, nyambung. Ya. Jadi saya memuji Bapak kita ini dengan wajar. Itu dengan tulus dan jujur saya katakan, Bapak ini saya diberkati dengan sikapnya yang tenang. Pujian wajar toh? Harus dibiasakan ya. Jangan pelit pujian ya. Belum diminta duit udah pelit. Ini cuma pujian. Ya, haleluya. Iya. Kemarin di satu penguburan di sekitar Bekala sana, ada seorang hamba Tuhan yang cukup dikenal luas oleh jemaat. Jadi dia naik mobil, yang lain juga naik mobil. Saya dengan istri naik sepeda motor, ya kan, naik sepeda motor Jeep. Jadi sampai di penguburan itu, orang itu sudah duluan di situ, kami berhenti di depannya. Dia bilang begini, wah enak banget ya Pak, touring sama ibu katanya. Saya tahu dia hanya ingin menyampaikan sesuatu yang wajar, ya kan? Dia ingin menyenangkan hati kami supaya kami ya pede dengan apa yang ada pada kami. Saya tahu betul itu. Diam-diam dalam hati Bapak ini luar biasa, dan memang Bapak itu disenangi semua jemaat di gereja besar mereka itu, saudara-saudara. Jadi karena dia apa? Karena dia tidak pelit memuji. Tapi jangan sampai ulok ya, jangan sampai ulok. Yang berikutnya, tidak mudah tersinggung. Ciri orang dewasa tidak mudah tersinggung, saudaraku. Haleluya. Lalu yang berikutnya, mau mengakui kesalahan. Itu ciri orang dewasa, ya. Kalau salah, ya udah mengakui salah aja. Yang berikutnya pemaaf. Orang dewasa itu pemaaf dia. Bahkan Tuhan, memang standar Tuhan terlalu keras menurut kita ya. 70 kali mengampuni orang dalam sehari. Berat memang. Tapi paling tidak kita ini membangun karakter pemaaf. Orang lain salah, jangan ingat terus, jangan korek terus, jangan bahas terus, bolak-balik, bahas kesalahan orang.
ya, bahas sakit hati. Itu namanya tidak pemaaf. Orang dewasa itu harus pemaaf. Meskipun kadang-kadang tentu tidak seperti membalik tangan, saudaraku. Kemudian orang dewasa itu rela berkorban, saudara-saudara. Berkorban perasaan, berkorban tumpangan, dan lain sebagainya. Kemudian panjang sabar. Orang dewasa itu panjang sabar, ya. Kadang-kadang dia sudah nggak enak sebetulnya mendengar cerita ini. Kok ceritanya bolak-balik, kok ceritanya itu aja terus. Ya, ini sering terjadi dalam keluarga kan gitu ya. Terus sebenarnya udah sebel dengarnya kan, tapi harus panjang sabar. Cerita itu juga nggak cocok gitu kan. Misalnya seorang istri menceritakan hal-hal tentang wanita gitu kan, dibahas-bahas. Kita laki-laki ini nggak suka dengar yang gitu-gitu, tapi harus panjang sabar. Karena kepada siapa lagi dia curhat. Meski sebel dengar cerita yang seperti itu, tapi harus panjang sabar. Amin. Termasuk di lingkungan jemaat kita juga harus panjang sabar. Haleluya. Nggak boleh serta-merta, kau belum dewasa, kau berubah kau. Nggak begitu. Ya kan sudah dengar khotbah tentang kau sifatmu itu ya. Nggak bisa juga, saudara-saudara. Kemudian penguasaan diri, ya itu sifat orang dewasa. Kemudian siap menjadi jawaban doa. Makin naik tingkatannya. Siap menjadi jawaban doa. Tidak hanya siap mencari jawaban doa. Kebanyakan orang Kristen di Filipina hanya mau mencari jawaban doa. Tidak mau menjadi jawaban doa. Beti kedengarannya, tapi besar perbedaannya. Ya, kalau orang yang masih kanak-kanak hanya mau mencari jawaban doa. Maunya doanya terjawab. Tapi orang yang sudah dewasa siap menjadi jawaban doa. Baik jawaban doanya Tuhan maupun jawaban doa orang di sekitarnya. Yang mau katakan amin. Kemudian murah hati, tidak pelit. Berikutnya kita lihat saudara-saudara, ya. Haleluya. Kita lihat rendah hati. Orang yang sudah dewasa rohani itu rendah hati, meski dia di depositonya ada sekian M, rumahnya asetnya sekian M, ya kan, merek barangnya branded semua, ya kan, mulai dari cape-nya sampai kepada brosnya juga branded, lipstiknya juga branded, saudara, kuteksnya branded semua, sampai medicure pedicure-nya juga di tempat mahal. Dia nggak sombong, amin. Dia tetap rendah hati. Haleluya. Haleluyanya kecil. Harus tetap rendah hati. Walaupun engkau mengurutkan kelebihanmu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kelebihanmu dibanding orang lain hanya 2 kelebihan. Tetaplah kita rendah hati. Amin. Karena kesombongan itu sebetulnya, kesombongan diam-diam seperti itu. Mengukur dirinya, kelebihan-kelebihannya, mengikat hartanya, asetnya, titelnya, ya. Saya, biar panjang titel saya tetap jaga hati. Titel saya paling panjang, saudara-saudara. Evangelis, ya kan, pastor, Yogi Sidabutar, SH, MA, MTH, PhD, panjang kali. Tapi untuk apa? Sombong. Jadi kalau ku ingat-ingat kelebihanku itu, wah, titelnya ya Pak Salom cuman 1, titelku sampai 7, nggak perlu aku sombong. Ya kan, aku dapat titel PST sekarang, ada titel baru PST, pesuruh Tuhan. MTH, mau mondar-mandir melayani Tuhan, itu titel saya. Itu titel saya, PhD, ya. Setara dengan apa itu? Setara dengan S3 itu, setara dengan doktor, PhD, ya. Preach, healing, deliverance, berkhotbah, menyembuhkan dan membebaskan, itu titel kami. Untuk apa disombongkan? Ya, haleluya. Rendah hati, tidak sombong, dan juga tidak sombong rohani. Ini bahaya ini. Ya, jangan sombong rohani. Orang dewasa rohani tidak sombong rohani. Berpikir solusi itu kalau orang dewasa. Tidak mempersoalkan, tidak mengeruhkan persoalan, tidak memperumit dan hanya membahas persoalan, tapi mencari jalan keluar. Nah, itu dia orang dewasa. Kemudian orang dewasa itu berjalan 2 mil. Ketika saudaranya ajak jalan 1 mil, dia akan ajak jalan 2 mil. Ngerti maksudnya ya? Ya, mirip-mirip lah itu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kan gitu. Melakukan lebih daripada yang dikehendaki orang di sekitar kita. Itu ciri orang dewasa. Kemudian tahan uji dan tahan puji. Ada banyak orang sudah tahan
uji dalam masalah hidup, tapi nggak tahan puji. Begitu dipuji dia kelepok-kelepok dan jatuh pada dosa kesombongan. Yang ke-21 Bapak Saudara, ciri orang dewasa, saudara-saudaraku, mati untuk diri sendiri. Dia sudah menyangkali dirinya, dia sudah anggap dirinya mati, saudara-saudara, dan hidup bagi Kristus. Itu ciri orang dewasa, sudah mati untuk diri sendiri. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, hidup untuk Kristus. Hidupku untuk Kristus, mempermuliakan Kristus. Yang dipermuliakan lewat apapun yang kukerjakan hanya Kristus. Gitu dia. Tidak lagi ambil pujian untuk diri sendiri. Semuanya dikembalikan hanya bagi Kristus. Dan Bapak Saudara, pikirannya hanya pada kekekalan. Dia hanya berpikir, memikirkan yang di atas, tidak lagi hanya memikirkan yang di bumi. Itulah ciri orang dewasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lihat sedikit lagi, ya, kita baca sama-sama dari Ibrani, ya. Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, ya, dari segi lahir baru, ya. Di antara kita ada yang sudah 5 tahun lahir baru, ada yang sudah 10 tahun, ada yang sudah 15 tahun, kan begitu saudaraku. Sudah seharusnya menjadi pengajar, ya, sudah seharusnya menjadi pembina. Saudaraku, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Tetapi saya perkatakan dari depan ini bahwa jemaat Gereja Agape Lauci semuanya sudah siap makanan yang keras. Karena dengan makanan yang keras, saya selesaikan dulu, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Kalau kita masih kanak-kanak, kita tidak akan mengerti rahasia Tuhan, cara kerja Tuhan, rahasia firman Tuhan, rahasia sukses, rahasia diberkati di dalam Tuhan. Kita nggak akan ngerti, saudara-saudara, kalau kita masih kanak-kanak. Ya, sebab ya masih kanak. Lalu ayat yang ke-14 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang yang sudah dewasa, otot rohaninya kuat, saudara. Kuat dia. Dia akan cakap menanggung segala perkara. Di dalam Dia, Kristus, yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi pribadi yang senantiasa jatuh bangun di dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita siap makanan yang keras, saudara-saudara, otot kita kuat, mental kita kuat, saudara-saudara, masalah boleh datang menerpa, tetapi kita akan tetap berdiri tegak dan bahkan akan maju terus di dalam Tuhan. Tidak akan pernah undur, tidak akan pernah goyah, saudara-saudara. Dan kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Yang terakhir kita lihat, saudaraku, ya, ini dia. Supaya kita dewasa harus mengalami proses. Seperti yang saya katakan tadi, saya nggak pernah dilihat di Indosiar mendapatkan medali tinju karena saya tidak naik ring. Ya, kita tidak akan pernah mendapatkan medali, mahkota, pujian, dan hadiah dari Tuhan kalau kita tidak siap diproses. Nah, dikatakan Bapak Ibu Saudara, ya, dan bukan hanya itu saja, kita yang malah bermegah juga ini di dalam Filipi ya. Dikatakan dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kalau saudara diproses itu akan menimbulkan ketekunan. Amin saudaraku. Jadi jangan takut diproses. Dan ya, ketekunan menimbulkan tahan uji. Kalau kita tekun dalam pergumulan kita itu, saudaraku, kita akan tahan uji. Dan kalau kita udah tahan uji, akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, terlebih Tuhan saya percaya Dia berdoa buat saudara dan saya agar kita semua bertumbuh dewasa. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini tidak hanya memuaskan pikiran dan jiwa kita, tetapi sungguh-sungguh akan bertumbuh di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, dan kita akan keluar menjadi pemenang-pemenang. Yang setuju katakan amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian kepada Tuhan. Pujian ini, saudara-saudara, tidak hanya sekadar memenuhi tata ibadah, tetapi kita sungguh ini merupakan haleluya, merupakan komitmen kita, isi hati kita kepada Tuhan. Haleluya, kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Kita mau seperti Yesus, ya. Kita mau seperti Yesus. Kita bagaikan bejana, saudaraku, dibentuk oleh firman Tuhan, dibentuk oleh sesama, dibentuk oleh pengalaman hidup, sehingga kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan tahukah saudara, ketika saudara sudah semakin dewasa, bebanmu akan ringan karena otot-ototmu sudah semakin kuat, semakin kencang. Haleluya, haleluya. Biarlah kita semua mau merelakan diri bagaikan bejana. Dan ketika kita keluar nanti dari tempat ini, ada pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Berilah dirimu diproses oleh Tuhan. Haleluya. Jesus, fokus pada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, berilah hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, demi hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan engkau mau seperti Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan mau. Mau sepertimu Yesus. Oh haleluya. Roh Kudus sedang menolong engkau, sedang menolong engkau untuk diproses menjadi dewasa. Langku memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan, namamu. Saudaraku, kita telah sama-sama mendengarkan perihal kanak-kanak dan perihal dewasa.
Biarlah setiap kebenaran firman dan setiap benih kebenaran yang telah kita terima pagi hari ini tidak berlalu begitu saja. Tapi kita bawa, kita simpan dalam perbendaharaan hati kita. Dan kedewasaan itu tidak akan terjadi instan di saat kita mendengar dan menerimanya. Tetapi kedewasaan itu akan diproses, akan mengalami proses. Oleh sebab itu saudaraku, mari dalam keseharian kita, mulai dari hal-hal kecil, kita mau didewasakan. Kita mau menanggalkan sifat kanak-kanak dan beralih menjadi pribadi yang dewasa. Mari kita semua beralih menjadi pribadi yang dewasa lewat proses, lewat pembentukan, lewat makanan yang keras. Percayalah, kalau engkau dan aku dewasa, maka engkau akan layak dipercayakan Tuhan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang besar, bahkan berkat-berkat besar. Tuhan akan titipkan, percayakan di dalam tanganmu, dan akan berpuncak pada pernikahan anak domba Allah. Di sanalah puncak daripada kedewasaan kita kelak. Kita akan ikut serta dalam pesta nikah anak domba Allah. Tuhan Yesus, hamba berdoa, engkau terus memberkati setiap jemaat, tua, muda, kaum bapak, kaum ibu, kaum pria, kaum wanita, besar kecil. Engkau berkati kami semua Tuhan. Engkau jadikan kami semua, engkau tolong kami semua Tuhan untuk menjadi pribadi yang dewasa, untuk menjadi anak-anak-Mu yang dewasa. Karena kami tahu ada tanggung jawab, ada kepercayaan yang Tuhan akan wariskan, percayakan kepada kami di saat kami dewasa. Kami tidak lagi berada di bawah pengampuan atau di bawah pengampunan. Tidak lagi berada di bawah onder kuratele, tetapi kami semua mandiri di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba perkatakan dari mimbar ini Tuhan, bahwa setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, jadilah seperti itu. Haleluya. Kita yang setuju, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Saudara. Mimbar kami serahkan. Haleluya. Semua kita diberkati, amin. Baik, selanjutnya kita saksikan waktu gereja kita.